Pastor Johannes Dominikus Kusters SJ lahir di Limburg, Belanda pada tanggal 6 September 1849. Beliau memasuki Serikat Yesus sebagai novis pada tanggal 26 September 1868. Kemudian ditabiskan menjadi imam pada tanggal 8 September 1882. Pastor Johannes Kusters SJ adalah misionaris Jesuit asal Belanda yang menjadi pelopor karya misi Katolik di Kepulauan Kei. Setelah ditabiskan sebagai imam, beliau datang ke Hindia Belanda pada tahun 1884. Tepat pada tanggal 1 Juli 1888, Pastor Johannes Kusters SJ bersama Pastor Johannes Wurms SJ tiba di Tual untuk memulai karya misi di Kepulauan Kei. Masa awal pelayanan tidaklah mudah. Para misionaris menghadapi tantangan budaya, kepercayaan, serta keterbatasan sarana dalam memperkenalkan iman Katolik. Pastor Kusters tetap bertahan dan melakukan perjalanan ke berbagai kampung di Kepulauan Kei. Selama kurang lebih sejak tahun 1888 hingga tahun 1901, Pastor Kusters atau yang sering disapa dengan Tuan Tu mengabdikan dirinya untuk membangun fondasi gereja Katolik di Kepulauan Kei melalui pewartaan Injil, pembinaan umat, pendidikan iman, serta pendirian komunitas-komunitas Katolik yang kemudian berkembang menjadi paroki dan sekolah. Karena jasa besarnya, beliau dikenal sebagai pelopor atau pendiri misi Katolik di Kepulauan Kei. Pada tanggal 17 Oktober 1894, Bapak Raja Rumadian dan petinggi dari Kampung Namar dan Ngengov secara resmi atas nama masyarakat, mereka mengajukan permohonan untuk menjadi Katolik kepada Tuan Tu. Maka pada tanggal 22 November 1894 dipermandikan 8 orang dewasa dan seorang bayi yang berasal dari Namar, Ngengov, dan Rumadian di Benteu Sejang. Adapun kesembilan leluhur tersebut adalah Paulus Minggo Maturbongs, Matias Kamis Ohibutun, Filipus Ense Resubun, Thomas Metan Sriwutubun, Yohanes Kud Maturbongs, Andreas Teu Watratan, Yakobus Sambau Maturbongs, Petrus Maten Resubun, dan Lukas Ohibutun. Tuan Tu masih berkesan dengan keterbukaan masyarakat Namar dan Ngengov. Maka pada awal tahun 1895, beliau menyurati Uskup Batavia untuk menyampaikan berita gembira, yakni bahwa para pimpinan Namar dan Ngengov telah memintanya datang ke desa-desa mereka untuk mengajarkan agama Katolik kepada para penduduk. Oleh karena itu, ia telah memutuskan untuk tinggal 2 bulan penuh di Namar dan Ngengov guna melayani kebutuhan pengajaran agama. Iman Katolik terus bertumbuh subur di Kepulauan Kei, termasuk di Ohe Namar. Pastor Kusters melayani selama kurang lebih 13 tahun. Pada tanggal 26 Juni 1901, beliau meninggalkan bumi Larbul Ngabal. Ratapan dan tangisan tak tertahankan melanda ratusan umat dari berbagai desa di Pulau Kei ini. Pastor diantar dengan perahu belang dari Langgur ke Tual
Dan selanjutnya, Pastor Kuster berangkat dengan kapal General Pet. Setelah melaksanakan tugas perutusannya di Kei, Pastor Kuster melanjutkan pelayanan di Padang dan kemudian ke Magelang. Tetap melayani umat dengan semangat yang sama hingga akhir hayatnya. Beliau wafat di Magelang pada tanggal 30 Agustus 1921 dalam usianya yang ke-71 tahun. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke Taman Makam Yesuit Getsemani, Ungaran, Jawa Tengah. Warisan terbesar Pastor Yohanes Kuster SJ bukan hanya terletak pada berkembangnya gereja Katolik di Kepulauan Kei, tetapi juga teladan hidupnya sebagai misionaris yang setia, sederhana, tekun, dan penuh kasih. Dedikasinya menjadi fondasi pertumbuhan iman Katolik di Kepulauan Kei dan turut membuka jalan bagi penyebaran gereja Katolik di Papua. Monumen yang dibangun di Ohinamar pada hari ini menjadi ungkapan syukur dan penghormatan umat dan masyarakat di sini atas warisan sejarah tersebut. Monumen ini hendaknya tidak dipandang hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai tanda bahwa iman, pelayanan, persaudaraan, dan semangat pengabdian perlu terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.